Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup unik dalam dunia teologi Kristen. Pernah dengar soal doktrin hanya Yesus atau Jesus only? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya doktrin ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama kita definisikan dulu apa itu doktrin hanya Yesus. Terus kita telusuri sejarahnya dari mana. Setelah itu kita lihat poin-poin utama kepercayaannya, kenapa doktrin ini dianggap kontroversial, dan terakhir kita bandingkan langsung dengan doktrin Tritunggal. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan paling dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya doktrin hanya Yesus itu? Nah, ini dia intinya. Kalau dalam kekristenan pada umumnya, kita kenal ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi yang berbeda, ya kan? Nah, doktrin hanya Yesus ini beda. Menurut mereka cuma ada satu pribadi dalam kealahan, yaitu Yesus. Lalu, Bapa dan Roh Kudus itu apa? Itu dianggap cuma sebagai, sebut saja, manifestasi atau peran dari Yesus, bukan pribadi yang terpisah. Ini perbedaan yang fundamental banget, dan jadi kunci untuk mengerti semua pembahasan kita nanti. Oh ya, sekedar info ya, doktrin ini juga punya beberapa nama lain. Jadi jangan bingung kalau nanti dengar istilah seperti teologi keesaan atau oneness theology. Ada juga yang menyebut pakai istilah yang lebih teknis seperti modalisme modern. Nah, semua nama ini tuh sebenarnya merujuk ke hal yang sama dan ngasih kita petunjuk soal sejarahnya. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke belakang, lihat sejarahnya. Dari mana sih ajaran ini datang? Ternyata ini bukan ide yang benar-benar baru loh. Akarnya itu udah ada dari zaman dulu banget, tapi sempat tertidur lama sebelum akhirnya bangkit lagi di zaman modern. Coba deh perhatikan lini masa ini. Ada yang menarik banget kan? Ide yang mirip banget namanya modalisme itu muncul di abad ketiga, tapi waktu itu dianggap ajaran sesat sama gereja. Terus lebih dari 1600 tahun kemudian, boom! Di tahun 1913 di Amerika, ide ini muncul lagi dengan kuat. Nah, inilah yang jadi cikal bakal gerakan hanya Yesus modern yang kita kenal sekarang. Jeda waktunya lama banget. Oke, dari sejarah sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, apa aja sih poin-poin kepercayaan utama dari teologi keesaan ini? Mari kita bedah satu persatu. Jadi begini cara mereka melihatnya. Coba bayangkan satu orang yang punya 3 topi atau 3 peran berbeda. Nah, menurut mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3 pribadi. Itu adalah 3 peran utama atau 3 cara Allah, yaitu Yesus menampakkan diri. Saat menciptakan, dia berperan sebagai Bapa. Saat menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, dia berperan sebagai Anak. Dan saat bekerja di hati kita, dia berperan sebagai Roh Kudus. 1 pribadi, 3 peran. Nah, ini dia nih, salah satu titik perbedaan yang paling kelihatan dan paling penting dalam praktiknya, yaitu soal baptisan. Bagaimana sih seharusnya baptisan itu dilakukan menurut mereka? Oke, kalau kita lihat di Alkitab, khususnya di Matius 28, ada perintah yang jelas banget dari Yesus sendiri, yang biasa disebut amanat agung. Di situ dikatakan, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Ini formula yang dipakai oleh hampir semua gereja Kristen di seluruh dunia. Tapi para penganut hanya Yesus punya interpretasi lain. Mereka bilang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3 nama, tapi itu semua merujuk ke satu nama tunggal, yaitu Yesus. Dasarnya apa? Mereka menunjuk ke kitab Kisah Para Rasul. Di sana, ada beberapa catatan di mana para rasul membaptis orang, dan formulanya selalu dalam nama Yesus. Jadi menurut mereka, itulah cara baptisan yang benar sesuai praktek para rasul. Nah, karena perbedaan-perbedaan tadi, muncullah kontroversi. Kenapa sih doktrin ini sering dianggap bermasalah, bahkan ada yang bilang sesat oleh mayoritas umat Kristen? Yuk kita lihat apa aja keberatan-keberatan utamanya. Jadi ada beberapa poin utama yang jadi masalah. Pertama dan yang paling besar, doktrin ini menolak Tritunggal yang udah jadi fondasi iman Kristen sejak Konsili Nisea. Kedua, jadi bingung kan kalau Yesus itu juga Bapa, terus waktu di Alkitab Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Ketiga, tentu saja soal formula baptisan yang tadi kita bahas dianggap mengubah perintah Yesus. Dan yang terakhir, banyak yang melihat ini sebagai versi baru dari ajaran modalisme kuno yang dulu sudah ditolak oleh gereja. Supaya makin jelas perbedaannya di mana, yuk kita lihat perbandingan langsung, side by side.
Tabel berikutnya ini bakal merangkum semua yang udah kita bahas. Oke, lihat tabel ini. Sederhana banget kan? Di kolom Tritunggal pribadi Allah ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Semuanya pribadi yang berbeda. Di kolom hanya Yesus, pribadi Allah cuma ada 1. Yesus. Bapa dan Roh Kudus itu cuma manifestasi atau peran dari Yesus. Dari sini kelihatan jelas bedanya, sampai ke formula baptisannya juga. Ini inti dari semua perbedaannya. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar ini. Apakah doktrin hanya Yesus ini sebuah pemulihan kebenaran Alkitab yang sempat hilang? Atau ini hanyalah pengulangan dari sebuah ajaran kuno yang dulu sudah pernah ditolak oleh gereja? Nah, inilah pertanyaan inti yang sampai sekarang terus memisahkan kedua kubu teologis ini. Menarik untuk direnungkan, bukan?